Berikut adalah 7 Presiden Republik Indonesia. Soekarno, dia Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 1945 hingga 1967. Soeharto, dia Presiden kedua Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 hingga 1998. B.J. Habibie, adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjabat setelah Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998. Abdurrahman Wahid, adalah Presiden keempat Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 1999 hingga 2001. Megawati Soekarnoputri, adalah Presiden kelima Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 2001 hingga 2004. Susilo Bambang Yudhoyono, adalah Presiden ke-6 Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 2004 hingga 2014. Joko Widodo, adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang menjabat sejak tahun 2014 hingga video ini dipublikasikan. 14 Pahlawan Nasional Wanita Indonesia. 1. Raden Ajeng Kartini dari Jawa Tengah. 2. Cut Mutia dari Aceh. 3. Fatmawati penjahit bendera merah putih. 4. Cut Nyadin dari Aceh. 5. Marta Kristina Tiahahu dari Maluku. 6. Nyi Ageng Serang dari Jawa Tengah. 7. Dewi Sartika dari Jawa Barat. 8. Rasuna Said. 9. Siti Hartinah, Ibu Tien Soeharto. 10. Andi Depu, Maradia Balanipa dari Polewali Mandar. 11. Laksamana Malahayati dari Kesultanan Aceh. 12. Maria Walanda Maramis dari Minahasa. 13. Nyai Ahmad Dahlan. 14. Opu Daeng Risaju dari Luwu. Berikut 6. Wakil Presiden era Soeharto. 1. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjadi orang pertama yang menjadi wapres di era Soeharto yakni pada Maret tahun 1973. 2. Adam Malik menjadi wapres pada tahun 1978 sampai tahun 1983. 3. Umar Wirahadi Kusuma jadi wapres RI pada tahun 1983 sampai tahun 1988. 4. Sudarmono, pria yang akrab dipanggil Pak Darmono merupakan wapres RI tahun 1988 sampai tahun 1993. 5. Try Sutrisno, menjadi wapres RI tahun 1993 sampai tahun 1998. 6. B.J. Habibie, sebelum menjadi wapres pada Maret tahun 1998, Habibie adalah Menteri Negara Ristek Kepala BPPT. Andi Depu, Maradia Balanipa, adalah Raja Balanipa ke-52, juga dikenal Puang Depu Maradia Balanipa atau Ibu Agung. Dia lahir di Tinambung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Agustus tahun 1907. Dia adalah seorang pejuang wanita asal Indonesia yang berhasil mempertahankan Tinambung, Polewali Mandar dari penaklukan Belanda. Meskipun dari kalangan bangsawan, Andi Depu senang bergaul dengan siapapun. Ia mendekatkan diri dengan rakyat Mandar dengan tujuan memperdalam ilmu agama. Pada 1939, Andi Depu kemudian diangkat menjadi Raja Balanipa ke-52. Dalam perjuangannya, Andi Depu sering sekali keluar masuk penjara. Andi Depu mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Pelamonia Makassar pada tanggal 18 Juni tahun 1985. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TMP Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan. Ratu Kalinyamat adalah ratu yang berkuasa di Jepara pada tahun 1549 sampai tahun 1579. Selama berkuasa, ia dikenal bijaksana, tangguh dan juga pemberani. Ia juga merupakan putri dari Pangeran Trenggana sekaligus cucu Sultan Demak pertama, yaitu Raden Patah. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Ratna Kencana. Di bawah kekuasaannya, Jepara berkembang pesat, dan memiliki pelabuhan terbesar di Jawa, dan juga dijaga dengan armada laut yang besar dan tangguh. Pada tahun 1573, ayah Pangeran Hadiri, Sultan Ali Muhayyad Syah dari Aceh meminta Ratu Kalinyamat menyerang Portugis di Malaka. Tidak tanggung-tanggung, armada yang dikirim adalah 300 unit kapal, sekitar 40 armada kapal diisi 4-5 ribu prajurit. Ratu Kalinyamat memimpin Jepara sekitar 30 tahun dan ia juga dikenal sebagai penguasa perempuan pertama di Kerajaan Demak ketika kerajaan ini berkonflik politik antara keturunan Raden Patah. Kemalahayati merupakan pahlawan nasional yang diakui atas keberanian, kepemimpinan, mengenal dunia peperangan laut sejak usia muda. Ia belajar dari ayahnya, Laksamana Mahmud Syah. Kemalahayati merupakan pendiri Inong Bale,
pasukan perang pertama yang seluruh anggotanya adalah perempuan. Pasukan ini ditakuti oleh musuh di perairan pesisir Aceh Besar serta Selat Malaka. Jumlah pasukan mencapai 2.000 orang. Mereka seluruhnya adalah para janda dari prajurit yang gugur kala bertempur melawan Portugis. Malahayati melatih Inong Bale menjadi pasukan tempur. Sultan Aceh kemudian mendaulatnya sebagai Panglima Armada Laut alias Laksamana dan merupakan perempuan pertama di dunia yang menyandang jabatan itu. Pasukan Inong Bale mulai dilibatkan dalam beberapa peperangan melawan Portugis dan Belanda. Pasukan Inong Bale berhasil menghancurkan 2 kapal dagang. Dalam sebuah duel 1 lawan 1 di atas kapal musuh pada tanggal 11 September tahun 1599, nyawa Cornelis pun melayang karena ke Malahayati.